Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Puspitorini dari SD Negeri 2 Sidoarjo. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Shadaqallahul azim. Oke, setelah berdoa, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya, Nana. Ibu absen dulu. Iva Yuwanita Putri, Hana Rafida Soleha, Rafandra Gibran, Hadir Bu. Cafa, Hadir Bu. Aziza, Hadir Bu. Aska, Hadir Bu. Fitria, Hadir Bu. Vina, Hadir Bu. Randy. Ya, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Sekarang kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih berdiri ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita tepuk anak Indonesia hebat dulu ya. Oke, tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk kembali.
Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik. Sekarang kita akan melihat video dulu tentang asah kemampuan berpikir dengan belajar coding ya. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menjelaskan konsep berpikir komputasional, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan yang ketiga yaitu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Baik anak-anak, sekarang kita simak video pembelajaran tentang fakta menarik asah kemampuan berpikir dengan belajar coding supaya kalian bisa paham ya apa itu belajar coding. Silakan disimak baik-baik videonya. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir rumit dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Baik anak-anak, itu tadi adalah video yang telah kita simak mengenai fakta menarik asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Jadi anak-anak, coding itu sebenarnya sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Seperti handphone. Siapa di sini yang punya handphone? Ya, hampir semua ya. Nah, di handphone itu aktivitas apa yang biasa kita lakukan? Apa saja? Bermain game. Ya, ada lagi? Melihat video. Kemudian? Iya, berkomunikasi melalui WhatsApp dan media sosial lainnya ya. Itu adalah bagian dari coding ya. Nah, saat ini kita sebagai siswa sekolah dasar, anak-anak ya, itu kita harus dikenalkan dengan pembelajaran coding. Nah,
Apa manfaat dari belajar coding ini ya? Manfaatnya adalah melatih berpikir kita ya, bagaimana kita berpikir komputasional, pemecahan masalah, dan kemudian adalah mengasah kreativitas kita ya. Melalui belajar coding kita akan terbangun kreativitas kita dalam memecahkan masalah, pengenalan pola, dekomposisi, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan terampil dalam teknologi. Nah, seperti membuat aplikasi ya, kemudian robot seperti itu. Karena di masa depan ahli-ahli robot itu akan sangat dibutuhkan dalam pembelajaran ya. Oke, sekarang kita simak berikutnya tentang pengenalan computational thinking atau berpikir komputasional. Silakan disimak baik-baik ya, Nak. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi.
Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke ya, itu tadi kita sudah simak tentang tahapan berpikir komputasional ya. Jadi tahapan berpikir komputasional itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua yaitu pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari permasalahan yang ada. Yang ketiga yaitu abstraksi, yaitu mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Yang keempat yaitu perancangan algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Baik, sekarang anak-anak, sekarang kita akan bermain ya, bermain games mengenai pengenalan pola ya. Nah, di sini ada kita menggunakan aplikasi ABC-ya. Nah, tentang shape pattern. Nanti anak-anak, ibu minta untuk maju ke depan ya. Sekarang ibu mau panggil yang pertama, coba Putri ya, silakan. Kita akan bermain game, silakan duduk Putri. Nanti anak-anak yang lain menyimak ya. Silakan disimak pengenalan pola tentang ini ya. Kita sambil bermain ya ini. Oke. Nah, di sini ada pola, ada segitiga, ada bintang, ya, ada segitiga lagi, bintang lagi, segitiga lagi, bintang lagi. Nah, sekarang untuk melengkapi supaya mobil itu bisa jalan, setelah segitiga ada bintang, setelah bintang lalu apa lagi? Ya, silahkan. Apakah bisa jalan? Oh, ternyata bisa jalan. Tepuk tangan untuk Putri. Silakan duduk Putri. Oke, sekarang kita coba yang lain ya. Coba Cafa, silakan. Coba. Di sini ada pola ya. Polanya ada lingkaran 2. Setelah lingkaran 2 ada segitiga 1. Kemudian lingkaran 2 lagi ya. Berarti ada 2 lingkaran dan 1 segitiga. Jadi kita isi dulu yang pertama. Ya, Caf. Ya, nggak apa-apa. Ya, bisa maju. Ya, lagi. Great job. Tepuk tangan untuk Cafa. Oke, berikutnya coba Hana dicoba ya. Di sini ada pola, setelah segitiga 1 ada lingkaran 2. Ya.
Berarti setelah ini, setelah lingkaran berarti segitiga. ambil yang bawah. Ya. Nah, setelah itu lingkaran kan? Nah, lingkaran ada berapa? 2. Nah, maju lagi. Setelah lingkaran 2 berarti? Ya, tepuk tangan. Great job untuk Hana. Coba sekarang siapa lagi? Fitria, coba. Jadi itu polanya berarti setelah segitiga ada lingkaran 1, kemudian segitiga 2, lingkaran 1. Berarti setelah lingkaran 1 berarti ya, digeser, ditarik. Ya, lagi. Ya, setelah lingkaran segitiga 2 lalu ya. Kemudian ya. Ya, tepuk tangan untuk Fitria. Ya, itu tadi ya. Itu tadi adalah game tentang pengenalan pola ya. Jadi polanya itu sudah termasuk dalam tahapan berpikir komputasional. Bagaimana anak-anak, seru tidak? Seru. Nah, sekarang itu tadi adalah coding yang plug ya. Sekarang kita akan belajar coding yang unplug. Jadi Ibu bagi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD tentang coding. Jadi ada 3 LKPD. Yang pertama yaitu mari menulis sesuai kode. Jadi ada warna-warna ya. Warna-warna sudah ditentukan, kemudian kalian isi. Apa sih bacaan dari warna ini ya, nanti akan keluar katanya. Kata-kata apa seperti itu. Dan kemudian adalah yang kedua adalah coding tentang penjumlahan. Jadi kalian lihat kode warna di sini ya. Warna biru berarti angka berapa. Nah, kalau ditimbang akan menghasilkan angka apa ya. Kemudian coding yang ketiga yaitu mencocokkan warna. Mencocokkan warna ini ada mobil dengan bangun datar, ada persegi, trapesium, dan lingkaran. Nanti kalian cocokkan yang mana yang cocok ya. Baik, saya bagikan. Ini untuk kelompok 1, silahkan dikerjakan ya, kerjasama ya. Kemudian ini untuk kelompok 2. Silakan bersama-sama dikerjakan. Dan ini untuk kelompok 3. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya ya, dikerjakan. Ya, silakan ditulis namanya. Ya. Apa ada kesulitan? Sejauh ini bisa ya.
Saling berdiskusi ya, bekerja sama dengan temannya. Bisa saling membantu. Itu tadi ada 3 coding tentang mencocokkan warna, kemudian menulis sesuai kode, dan coding penjumlahan ya. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok ya. Oke, yang pertama kelompok 1 nanti akan mempresentasikan tentang coding menulis kode ya, sesuai kode. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Bawa itunya, LKPD-nya. 1.
Silahkan ke depan, sini Cafa. Perkenalkan, nama saya Cafa dari kelompok 1. Saya mau menyajikan coding tentang mari menulis sesuai kode. Nomor 1 leci, nomor 2 baca, nomor 3 cabe, nomor 4 Bali, nomor 5 beli, nomor 6 laci. Coba ditujukan ke teman-temannya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bagus? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, Cafa. Baik, sekarang untuk kelompok 2 akan mempresentasikan coding tentang apa? Mencocokkan warna. Silahkan maju ke depan. Oh ya, Fitria, silahkan. Perkenalkan, saya Fitria dari kelompok 2. Saya ingin menyajikan tentang mencocokkan warna. Nah, ini hasil dari kelompok kami. Kelompok 2 ya. Nih ada bangun apa saja? Prisma, Persegi, dan trapesium, dan lingkaran. Ya. Bagaimana? Sudah bagus hasil dari kelompok 2? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya, Putri akan menyajikan hasil diskusi kelompoknya mengenai apa? coding penjumlahan. Ya, silakan, saya dimulai. Perkenalkan, saya Putri dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang coding penjumlahan. Ini adalah hasil dari kelompok kami. Ya. Yang pertama, timbangan yang pertama menghasilkan nilai berapa? 12. Lanjut, yang kedua. Yang kedua 7, yang ketiga 21, yang keempat 17, yang kelima 11, yang keenam 12, yang ketujuh 21, yang kedelapan 18. Bagaimana? Apakah benar? Benar? Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok ya. Alhamdulillah kalian semua sudah mengerti tentang coding, baik itu yang plug dan unplug. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita, dapat melatih kemampuan berpikir kita, memecahkan masalah, mengasah kreativitas, dan bisa menjadikan kita adalah ahli coding di masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang anak-anak perhatikan lagu tentang belajar coding berikut ini ya. Anak terbuka, anak-anak SD penuh semangatnya. Dengan jari mereka mengetik, menulis kode dunia baru menanti. Dari angka, huruf dan simbol, mereka menciptakan dunia digital. Setiap baris kode langkah maju, mimpi besar semakin nyata untuk dicapai. Belajar coding seru dan menyenangkan, bersama teman kita bisa jadi jagoan, menciptakan aplikasi gawai yang keren. Anak SD coding, masa depan gemilang. Tak hanya matematika, bahasa atau seni, sekarang coding bagian dari perjalanan hidup bersama Python, Scratch, dan JavaScript. Mereka belajar berkreasi tanpa batas. Dari angka, huruf dan simbol, mereka menciptakan dunia digital. Setiap baris kode langkah maju, mimpi besar semakin nyata untuk dicapai. Belajar coding seru dan menyenangkan, bersama teman kita bisa jadi jagoan, menciptakan aplikasi gawai yang keren. Anak SD coding, masa depan gemilang.
Dunia di tangan, ciptakan hal baru bawa perubahan. Langkah kecil menuju impian besar. Anak-anak SD pasti bisa berjaya. Belajar coding seru dan menyenangkan. Bersama teman kita bisa jadi jagoan. Menciptakan aplikasi galau yang keren. Anak SD coding, masa depan gemilang. Coding itu keren, ayo terus belajar. Bersama-sama kita jadi penerus teknologi yang luar biasa. Oke, baik itu anak-anak, itu adalah lagu belajar tentang coding ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan Putri. Kesimpulan pada hari ini adalah tahapan berpikir komputasi. Tahapan berpikir komputasional meliputi 1. Dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. 2. Pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari permasalahan yang ada. 3. Abstraksi, mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. 4. Perancangan algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ya, baik. Terima kasih Putri, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, baik. Sekarang kita akan melakukan refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Ibu akan membagi lembar refleksi untuk kalian yang akan diisi ya. Silakan, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, lembar refleksi ini berisi tentang bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran, kemudian hal terpenting dan bermanfaat tentang pelajaran hari ini, tentang topik ini, kemudian ada lagi kegiatan pembelajaran yang paling menarik menurut kalian, kemudian adalah komentar untuk guru ya, silakan diisi. Itu adalah lembar refleksi pada pembelajaran coding pada hari ini. Itu ada 4 pertanyaan ya yang harus kalian isi.
Apakah sudah selesai mengisi lembar refleksinya? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan ya lembar refleksinya. Ya. Sekarang kita akan melakukan tepuk siang dulu ya. Ulangi. Cut ya, cut. Kok tak namanya? Cut. Kok tepuk siang ya? Tepuk siang, pagi, siang, malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Kak Sido, naik malam nggak tepuk ya. Oke, paham ya? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Apa? Oke. Baik anak-anak, sekarang kita tepuk pagi, siang, malam dulu ya. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, ternyata anak-anak masih fokus ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Yaitu ada 4 tahap berpikir komputasional ya. Nah, anak-anak, apakah sekalian ingin pulang? Ya, ulangi guys, takat mana ya, takat. Nah, saya ini tepuk pulang ya. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore. Ya, ulangi ya. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore. Ini ya. Oke, paham ya? Oke. Baik anak-anak, sekarang kita tepuk pulang dulu ya. Ya. Tepuk pulang. Aku sing lali saja lagi. Dapat ilmu. Baik anak. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita tepuk pulang dulu ya. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan berkemas-kemas dulu. Disimpan penanya ya. Oke. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Amin. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita pulang. Yang pertama dari Putri, silakan. Silakan. Tina. Hati-hati ya di jalan. Aska. Ready. Fitria. Hana.
Cafa, Aziza, Gibran,